Pada suatu masa dalam sejarah dunia Islam yang penuh gejolak, muncul seorang tokoh kontroversial yang mengusik tatanan keagamaan dan pemikiran yang mapan. Namanya adalah Al-Fadl Ibn Rawandi. Ia dikenal sebagai seorang penulis, pemikir, dan ulama yang sangat kritis terhadap otoritas keagamaan yang ada pada masanya. Namun, di luar ketokohannya dalam bidang intelektual, ia kemudian dikenal lebih luas karena mengklaim dirinya sebagai seorang nabi. Sebuah pengakuan yang mengguncang dunia Islam dan menarik perhatian banyak kalangan, khususnya di wilayah Persia. Al-Fadl Ibn Rawandi berasal dari lingkungan yang akrab dengan ilmu pengetahuan dan keagamaan. Ia tumbuh besar dalam tradisi keilmuan yang kuat, mempelajari teologi, filsafat, dan logika. Ia memiliki akses terhadap berbagai sumber keilmuan. Namun, seiring waktu, pandangan-pandangan keagamaannya mulai menyimpang dari arus utama. Ia menjadi semakin vokal dalam mengkritik para ulama, menantang legitimasi hadis, dan mempertanyakan fondasi-fondasi keimanan yang telah mapan. Dalam tulisan-tulisannya, ia seringkali menyerang pandangan-pandangan ortodoks dengan gaya retoris yang tajam dan penuh ironi. Pada puncak perjalanannya sebagai pemikir independen, Al-Fadl Ibn Rawandi membuat pengakuan yang mengejutkan. Ia menyatakan bahwa dirinya adalah seorang nabi yang diutus untuk membawa kebenaran baru bagi umat manusia. Ia tidak hanya sekadar menyampaikan pemikiran alternatif terhadap ajaran Islam, tetapi mengklaim bahwa dirinya menerima wahyu dan memiliki misi ilahi. Klaim tersebut dengan cepat menyebar di kalangan masyarakat Persia, terutama di daerah-daerah yang sudah lama merasa tidak puas terhadap otoritas keagamaan yang sentralistik dan represif. Yang mengejutkan adalah bahwa pengakuannya tidak hanya ditanggapi sebagai bentuk kegilaan atau kesesatan oleh masyarakat umum. Sebaliknya, ia justru berhasil menarik banyak pengikut, terutama dari kalangan intelektual, pengembara spiritual, dan masyarakat awam yang haus akan perubahan. Mereka melihat Al-Fadl Ibn Rawandi sebagai seorang pembaru, seseorang yang berani menentang dominasi ulama, dan menawarkan jalan spiritual yang dianggap lebih rasional dan manusiawi. Pengaruhnya semakin besar seiring dengan meluasnya penyebaran ajarannya. Ia mendirikan kelompok-kelompok kecil pengikut yang tersebar di berbagai kota di Persia. Kelompok-kelompok ini menjadikan tulisan-tulisan dan ajaran Al-Fadl sebagai dasar kehidupan spiritual mereka. Ia mengajarkan bahwa wahyu tidak berhenti pada nabi terakhir yang dikenal dalam Islam, melainkan terus berlangsung dalam bentuk pencerahan rohani kepada individu-individu yang telah mencapai tingkat kesucian tertentu. Bagi para pengikutnya, Al-Fadl dianggap sebagai penerus jalan kenabian yang membawa terang baru di tengah kegelapan dogma. Namun, klaim kenabiannya tidak dibiarkan tanpa perlawanan. Para ulama dan penguasa agama yang merasa terancam oleh gerakannya segera melabeli Al-Fadl Ibn Rawandi sebagai seorang bidat dan penyesat. Debat-debat sengit meletus, baik secara tertulis maupun dalam forum-forum keagamaan. Pemerintah pun mulai memperketat pengawasan terhadap aktivitasnya. Beberapa pengikutnya ditangkap dan ajarannya dinyatakan menyimpang secara resmi. Meski mendapat tekanan dari berbagai pihak, Al-Fadl Ibn Rawandi tetap teguh pada klaimnya. Ia terus menulis dan berdakwah kepada para pengikutnya hingga akhir hayatnya. Keberaniannya untuk menantang norma dan mengklaim posisi kenabian menjadikannya sosok yang sangat kontroversial dalam sejarah Islam. Sebagian mengingatnya sebagai seorang pemikir brilian yang tersesat karena ambisi spiritualnya. Sementara sebagian lainnya menganggapnya sebagai seorang martir intelektual yang menjadi korban intoleransi terhadap kebebasan berpikir. Warisan Al-Fadl Ibn Rawandi tetap hidup dalam bentuk tulisan-tulisannya yang sebagian masih tersisa dan dibaca oleh para peneliti hingga kini. Ia adalah cerminan dari dinamika intelektual dan spiritual yang pernah berkembang di dunia Islam, serta menjadi pengingat bahwa pencarian kebenaran kadang membawa seseorang ke jalan yang tidak biasa dan penuh pertentangan. Setelah Al-Fadl Ibn Rawandi menyatakan dirinya sebagai nabi dan mulai menarik banyak pengikut di wilayah Persia, situasi di sekitarnya semakin memanas. Para pejabat keagamaan dan politik yang merasa posisi mereka terancam mulai menyusun langkah untuk membungkam gerakannya. Tuduhan sesat, penghinaan terhadap agama, dan penyebaran doktrin palsu mulai gencar diarahkan kepadanya. Namun, seperti bara dalam sekam, ajarannya justru semakin membakar semangat banyak orang yang merasa terpinggirkan oleh sistem keagamaan yang konservatif dan tertutup. Para pengikut Al-Fadl berasal dari beragam lapisan masyarakat.
Ada yang berasal dari kalangan intelektual yang kecewa terhadap kekakuan mazhab-mazhab yang ada. Ada pula dari kalangan miskin dan tertindas yang melihat pada ajaran Al-Fadl harapan akan keadilan spiritual dan sosial yang selama ini tidak mereka dapatkan. Ia mengajarkan bahwa manusia harus berpikir bebas dan tidak terbelenggu oleh warisan tafsir lama yang membatasi hubungan langsung antara manusia dan kebenaran. Ia mengangkat nilai akal, menekankan pentingnya rasionalitas dalam beragama, dan menolak keras pemujaan terhadap otoritas tanpa pertanyaan. Dalam khotbah-khotbahnya yang dilakukan secara rahasia di rumah-rumah pengikutnya, Al-Fadl sering menyampaikan bahwa wahyu tidak boleh dikekang oleh sejarah. Ia mengatakan bahwa Tuhan masih berbicara kepada manusia melalui hati nurani, melalui kesadaran, dan melalui orang-orang terpilih yang telah membersihkan jiwanya dari kepalsuan dunia. Ia menolak klaim bahwa kenabian telah berakhir dan menganggap bahwa penutupan pintu wahyu adalah hasil dari manipulasi kekuasaan, bukan ketetapan ilahi. Ajarannya menciptakan semacam gerakan bawah tanah yang menyebar secara perlahan namun pasti. Di beberapa kota, komunitas pengikut Al-Fadl hidup dalam bayang-bayang penganiayaan, namun mereka tetap menjalankan ajaran yang mereka yakini sebagai kebenaran. Mereka mencatat ucapan-ucapannya, menyalin tulisan-tulisannya, dan menyebarkannya secara rahasia. Dalam beberapa catatan kuno disebutkan bahwa para pengikutnya meyakini bahwa setelah kematiannya nanti, ruh kenabian akan berpindah kepada salah satu murid utamanya dan ajarannya akan terus hidup bahkan jika tubuhnya tidak lagi ada di dunia. Namun sejarah juga mencatat sisi tragis dari perjalanan hidup Al-Fadl Ibnu Rawandi. Ketika tekanan dari otoritas keagamaan dan pemerintah semakin kuat, ia terpaksa hidup dalam pengasingan. Dalam masa pengasingan itu, ia terus menulis dan berdiskusi dengan murid-murid terdekatnya. Ia sadar bahwa hidupnya sedang dalam ancaman, tetapi ia juga percaya bahwa misi kenabian bukanlah tentang keselamatan pribadi, melainkan tentang kebenaran yang lebih besar. Dalam sebuah tulisan terakhirnya yang kini hanya tersisa dalam kutipan para penulis sejarah, ia menulis bahwa kebenaran tidak mengenal takut, dan siapapun yang menyuarakannya harus siap menjadi asing di tanah sendiri. Akhir hidup Al-Fadl masih diselimuti kabut misteri. Sebagian sumber mengatakan bahwa ia dibunuh secara diam-diam oleh utusan pemerintah, sementara sumber lain menyebutkan bahwa ia meninggal karena sakit dalam pelarian. Yang jelas, setelah kematiannya, gerakannya mengalami perpecahan. Sebagian pengikutnya memilih untuk membubarkan diri dan kembali kepada masyarakat umum. Namun ada juga yang tetap mempertahankan ajarannya dalam bentuk sekte-sekte kecil yang hidup tersembunyi selama bertahun-tahun. Meski pengaruhnya tidak bertahan lama dalam arus utama sejarah Islam, sosok Al-Fadl Ibnu Rawandi tetap menjadi simbol perlawanan terhadap dogma dan simbol pencarian kebenaran yang tak henti. Bagi sebagian orang, ia adalah penantang batas-batas yang dipaksakan oleh otoritas. Bagi yang lain, ia adalah penyimpang yang terlalu jauh menantang arus. Apapun pandangan terhadap dirinya, sejarah telah mencatat bahwa ia bukan hanya sekadar seorang pemikir, tetapi juga seorang manusia yang berani menempatkan diri melawan gelombang demi keyakinan yang ia anggap sebagai cahaya kebenaran. Pasca wafatnya Al-Fadl Ibnu Rawandi, pengaruh ajarannya tidak serta-merta lenyap di telan waktu. Justru dalam keheningan, ajaran-ajaran yang ia tinggalkan menjadi semacam warisan tersembunyi yang terus berpindah dari satu kelompok ke kelompok lain, bagai api kecil yang tetap menyala di tengah badai. Pengikutnya yang tersisa, meski tercerai-berai, berusaha mengumpulkan kembali risalah-risalahnya, menyusunnya dalam bentuk kitab kecil yang hanya disalin dengan tangan dan disembunyikan dengan hati-hati, karena takut dituduh menyebarkan ajaran sesat oleh para pejabat agama. Di antara kota-kota kecil Persia, muncul kelompok-kelompok kecil yang menjadikan ajaran Al-Fadl sebagai dasar spiritual mereka. Mereka hidup dalam keterasingan, menjauhi pusat-pusat kekuasaan, dan membangun komunitas-komunitas yang berfokus pada pencarian makna batin. Bagi mereka, Al-Fadl bukan sekadar nabi, melainkan seorang guru yang membebaskan jiwa dari tirani dogma. Mereka menyebut dirinya sebagai pembawa cahaya rahasia, sebuah istilah yang mencerminkan keyakinan bahwa ajaran Al-Fadl bukan untuk semua orang, melainkan untuk mereka yang siap meninggalkan dunia lahiriah
demi menemukan Tuhan di dalam dirinya sendiri. Para penentangnya tidak tinggal diam. Di mimbar-mimbar masjid dan dalam majelis-majelis ilmu, nama Al-Fadl disebut dengan nada peringatan. Ia dijadikan contoh tentang bahayanya menyimpang dari ajaran yang telah ditetapkan. Kitab-kitab yang memuat kritik dan bantahan terhadap ajaran-ajarannya pun bermunculan dengan tuduhan bahwa ia adalah seorang yang tersesat, bahkan dipengaruhi oleh filsafat asing dan pemikiran zindik. Namun, semakin mereka mencoba menghapus jejaknya, semakin besar rasa penasaran yang muncul di kalangan intelektual muda, terutama mereka yang mulai merasa terjebak dalam stagnasi pemikiran. Dalam kurun waktu beberapa dekade setelah kematiannya, nama Al-Fadl mulai muncul dalam tulisan-tulisan para filsuf yang mencoba menjembatani akal dan wahyu. Meskipun mereka tidak menyebutnya sebagai nabi, beberapa dari mereka mengakui keberaniannya dalam menggugat kekuasaan ulama dan mengembalikan keimanan kepada ruang batin yang bebas. Beberapa pemikir bahkan menyatakan bahwa jika ajaran Al-Fadl dipahami secara simbolik, bukan harfiah, maka ia sesungguhnya tidak sedang mengklaim kenabian dalam arti formal, melainkan sedang menantang konsep finalitas wahyu yang dimonopoli oleh para penguasa agama. Sebagian akademisi modern yang meneliti tokoh-tokoh pinggiran dalam sejarah Islam menganggap Al-Fadl sebagai salah satu tokoh penting dalam tradisi kritik terhadap otoritas keagamaan. Ia ditempatkan sejajar dengan tokoh-tokoh seperti Mansur al-Hallaj, Ibnu Arabi, dan Sarmat. Meskipun jalan yang diambil Al-Fadl jauh lebih radikal dan politis. Ia bukan seorang sufi dalam pengertian klasik, melainkan seorang revolusioner spiritual yang menggunakan logika dan retorika untuk membuka tabir kekuasaan yang menyelimuti agama. Meskipun tidak ada peninggalan fisik seperti makam keramat atau madrasah atas namanya, nama Al-Fadl Ibnu Rawandi tetap hidup dalam perdebatan. Ia menjadi tokoh yang menimbulkan pertanyaan, sampai di mana batas berpikir dalam agama? Apakah kebenaran hanya dimiliki oleh mereka yang berkuasa atas tafsir? Dan adakah ruang bagi seorang individu untuk menemukan cahaya tanpa harus melalui gerbang institusi keagamaan? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang membuat warisan Al-Fadl tetap relevan, terutama di zaman ketika banyak orang mulai mempertanyakan otoritas lama dan mencari jalan spiritual yang lebih personal. Ia tidak hanya hadir sebagai sosok historis, tetapi juga sebagai simbol pergulatan manusia dengan kekuasaan, iman, dan kebebasan berpikir. Waktu terus berjalan, dan generasi demi generasi silih berganti. Nama Al-Fadl Ibnu Rawandi, meskipun nyaris tenggelam oleh arus sejarah resmi yang ditulis oleh para penguasa dan ulama ortodoks, tetap muncul secara samar di sela-sela manuskrip langka dan diskusi-diskusi terbatas yang berlangsung secara sembunyi-sembunyi. Di perpustakaan-perpustakaan tua di wilayah Persia, Irak, dan Khurasan, ditemukan cuplikan naskah yang merujuk pada ajaran-ajaran Al-Fadl, meskipun tidak secara terang-terangan menyebutkan namanya karena alasan keamanan dan penghindaran dari pengawasan otoritas keagamaan yang sangat ketat. Beberapa tulisan yang berhasil diselamatkan menggambarkan ajarannya secara lebih sistematis. Ia menolak gagasan bahwa manusia harus tunduk sepenuhnya kepada warisan agama tanpa berpikir kritis. Ia menganggap bahwa kesadaran moral dan kecerdasan akal adalah bagian dari fitrah manusia yang diberikan oleh Tuhan, dan karena itu manusia wajib menggunakan keduanya dalam memahami wahyu. Ia sering mengatakan bahwa kebenaran bukanlah milik masa lalu semata, melainkan sesuatu yang terus berkembang, seiring dengan pertumbuhan kesadaran manusia. Menurut Al-Fadl, agama tidak seharusnya menjadi alat kekuasaan atau simbol otoritas yang menindas. Ia meyakini bahwa setiap individu memiliki akses langsung kepada kebenaran ilahi, tanpa harus melalui perantara manusia, termasuk para nabi terdahulu. Pandangan inilah yang paling kontroversial, dan membuatnya dituduh sebagai pengingkar kenabian dalam arti tradisional. Namun, bagi pengikut dan simpatisannya, gagasan tersebut justru membuka ruang spiritual yang lebih luas, sebuah jalan di mana manusia dapat berhubungan langsung dengan sumber kebenaran tertinggi melalui pengalaman batin dan pencarian jujur. Di kalangan filsuf dan mutakallimun, ahli ilmu kalam, nama Al-Fadl kemudian dijadikan bahan perdebatan. Sebagian menuduhnya sebagai zindik, seorang yang menyusup ke dalam Islam untuk merusaknya dari dalam. Namun sebagian lain melihatnya sebagai pemikir
yang mencoba mengangkat martabat akal manusia dalam kerangka spiritualitas. Perdebatan ini tidak hanya berlangsung di lingkup teologis, tetapi juga menyentuh ranah politik. Sebab apa yang dibawa oleh Al-Fadl bukan hanya sekadar gagasan metafisik, tetapi juga sebuah kritik tajam terhadap dominasi elit agama dan negara atas jiwa-jiwa rakyat. Dalam catatan-catatan sejarah yang tidak resmi, terdapat kisah-kisah lisan mengenai kelompok rahasia yang masih menjunjung tinggi ajaran-ajaran Al-Fadl, bahkan hingga beberapa abad setelah kematiannya. Mereka hidup dalam komunitas kecil, menjaga doktrin dengan laku disiplin yang ketat, dan menjadikan tulisan-tulisan Al-Fadl sebagai semacam kitab suci alternatif. Walaupun tidak pernah muncul secara terbuka, pengaruh mereka tetap terasa sebagai bagian dari gelombang bawah tanah spiritualitas yang menolak dominasi formalitas agama. Di masa modern, ketika dunia Islam mulai membuka ruang bagi studi-studi kritis dan filsafat, beberapa akademisi mulai menggali kembali warisan pemikiran tokoh-tokoh yang selama ini dikucilkan oleh sejarah resmi. Di antara tokoh-tokoh yang mulai ditinjau ulang adalah Al-Fadl Ibn Rawandi. Para peneliti mencoba memahami konteks zamannya, pergulatan batinnya, dan keberaniannya dalam menyuarakan hal-hal yang dianggap tabu. Beberapa simposium dan jurnal akademik mulai mengangkat nama dan gagasannya, bukan sebagai nabi dalam arti religius, tetapi sebagai sosok yang mewakili semangat kebebasan intelektual dalam Islam. Kini, Al-Fadl Ibn Rawandi dikenang dengan berbagai cara. Ada yang melihatnya sebagai pemikir yang melampaui zamannya, seorang reformis spiritual yang mencoba membangkitkan kesadaran manusia dari belenggu dogma. Ada pula yang tetap menganggapnya sesat dan pemberontak yang menantang fondasi agama. Namun terlepas dari pro dan kontra, satu hal yang pasti adalah bahwa ia telah meninggalkan jejak. Jejak keberanian untuk bertanya, keberanian untuk berbeda, dan keberanian untuk menyuarakan sesuatu yang diyakini sebagai kebenaran, meski harus menghadapi dunia sendirian. Dalam perjalanan waktu yang panjang, warisan intelektual dan spiritual Al-Fadl Ibn Rawandi terus menjelma menjadi simbol perlawanan terhadap otoritas keagamaan yang absolut dan tidak terbuka terhadap kritik. Meskipun sejarah formal berusaha menutup jejaknya, narasi tentang dirinya tetap hidup secara diam-diam, menumbuhkan percik-percik pemikiran yang kemudian berkembang dalam berbagai bentuk gerakan pemikiran bebas, baik di dunia Islam maupun di kalangan sarjana Barat yang tertarik pada dinamika pemikiran Islam abad pertengahan. Beberapa manuskrip kuno yang terlacak di perpustakaan-perpustakaan tua, khususnya di wilayah Iran, Suriah, dan bahkan di Andalusia, mencantumkan nama Al-Fadl secara tersirat sebagai orang bijak dari timur, atau pengembara akal dan cahaya. Mereka menyembunyikan namanya di balik metafora agar tidak dibakar atau dilarang oleh otoritas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara resmi ia telah dikutuk, secara intelektual, ia tetap memiliki tempat tersendiri dalam hati para pencari kebenaran. Pada masa kebangkitan filsafat Islam di Andalusia, beberapa pemikir seperti Ibnu Tufail dan Ibnu Rushd, meskipun tidak pernah menyebut nama Al-Fadl secara langsung, mengembangkan gagasan tentang pentingnya akal dan kebebasan berpikir dalam memahami wahyu. Para peneliti modern menduga bahwa ajaran-ajaran Al-Fadl sempat menyusup ke dalam diskursus filsafat Islam melalui saluran-saluran tersembunyi dan pertemuan intelektual yang tidak terdokumentasikan secara resmi. Dengan demikian, meski sosoknya dibungkam, pikirannya tetap mengalir dan membentuk kesadaran intelektual dalam spektrum yang lebih luas. Di wilayah Persia sendiri, beberapa kelompok spiritual yang lebih mistik dan radikal, seperti aliran Batiniyah dan beberapa cabang Syiah Ghulat, dikabarkan turut dipengaruhi oleh pemikiran Al-Fadl. Mereka menyerap ajarannya yang menekankan bahwa Tuhan tidak hanya berbicara melalui naskah atau perantara historis, tetapi juga melalui kesadaran batin yang tercerahkan. Ajaran ini sangat cocok dengan pendekatan Batiniyah yang menolak pemahaman agama secara tekstual semata. Pada abad modern, khususnya sejak abad ke-19 dan ke-20, ketika dunia Islam mulai mengalami gelombang modernisasi dan pembaruan, tokoh-tokoh reformis seperti Muhammad Abduh dan Jamaluddin Al-Afghani membawa kembali gagasan bahwa Islam harus kembali kepada rasionalitas dan kebebasan berpikir.
Meskipun mereka tidak pernah mengutip Al-Fadl Ibnu Rawandi, mungkin karena risiko kontroversi, semangat intelektual yang mereka usung sangat sejalan dengan semangat pembebasan berpikir yang dahulu dibawa oleh Al-Fadl. Di dunia akademik kontemporer, nama Al-Fadl menjadi objek penelitian yang menarik di kalangan sejarawan dan filsuf agama. Mereka tidak hanya tertarik pada siapa dirinya, tetapi lebih pada bagaimana pemikiran yang dianggap menyimpang dapat muncul dalam konteks masyarakat yang sangat terikat oleh tradisi dan kekuasaan agama. Ia menjadi contoh nyata bahwa di balik kebudayaan dominan selalu ada arus tandingan, sebuah suara alternatif yang mungkin dibungkam, namun tidak bisa dihapus sepenuhnya. Kini, di era digital dan keterbukaan informasi, semakin banyak orang yang mulai membaca kembali sejarah dari sudut pandang yang lebih luas. Sosok seperti Al-Fadl Ibnu Rawandi mulai dibicarakan kembali, tidak lagi sebagai simbol penyimpangan, tetapi sebagai peringatan bahwa sejarah agama dan pemikiran tidak pernah tunggal. Selalu ada celah bagi mereka yang berani bertanya, berani berbeda, dan berani membayar harga untuk mempertahankan keyakinan mereka sendiri, betapapun bertentangan dengan arus utama. Nama Al-Fadl Ibnu Rawandi menjadi semacam teka-teki abadi. Apakah ia benar-benar seorang nabi dalam pengertian spiritual, ataukah hanya seorang filsuf yang memperjuangkan akal dalam bingkai ketuhanan? Apakah ia pengkhianat ajaran atau justru penjaga nurani umat? Sejarah mungkin tidak pernah memberi jawaban pasti. Namun warisan pemikirannya telah menunjukkan satu hal yang tidak bisa disangkal, bahwa keberanian untuk berpikir adalah jalan panjang yang tidak selalu diterima oleh zaman, tetapi seringkali dibutuhkan untuk menggerakkan perubahan. Dalam ranah pemikiran kontemporer, keberadaan Al-Fadl Ibnu Rawandi mulai mendapatkan tempat yang lebih objektif, khususnya di kalangan sejarawan pemikiran Islam yang tidak lagi hanya memandang sejarah dari sudut pandang normatif keagamaan, melainkan dari pendekatan historis kritis dan sosiologis. Mereka mencoba menelusuri kembali jejak-jejak pemikirannya dengan cara yang lebih adil dan terbuka, menggali naskah-naskah yang tersembunyi, mencocokkannya dengan konteks sosial dan politik zamannya, dan menempatkan Al-Fadl sebagai salah satu simpul penting dalam peta intelektual dunia Islam abad pertengahan. Al-Fadl Ibnu Rawandi hidup pada masa di mana dunia Islam mengalami berbagai ketegangan internal, antara rasionalisme dan dogma, antara akal dan wahyu, antara tradisi dan pembaruan. Ia tidak hanya menjadi saksi dari pergolakan itu, tetapi menjadi bagian aktif yang mencoba mengubah arah arus pemikiran. Ketika para ulama sibuk mempertahankan tafsir yang mereka warisi turun-temurun, Al-Fadl justru mengajukan tafsir baru yang radikal, menolak kekakuan dalam memahami teks suci, dan mengusulkan pendekatan spiritual yang lebih bebas dan personal. Salah satu aspek yang paling membedakan Al-Fadl dari tokoh-tokoh sezamannya adalah keberaniannya untuk memproklamirkan apa yang ia sebut sebagai kenabian baru. Pengakuan ini jelas bukan sekadar provokasi teologis, melainkan sebuah pernyataan filosofis, bahwa kebenaran dan wahyu bukan monopoli masa lalu, melainkan sesuatu yang selalu mungkin muncul kembali, melalui siapapun yang berhasil membersihkan diri dari ilusi dan hawa nafsu. Dalam ajarannya, kenabian bukan hanya soal menerima pesan dari langit, tetapi soal keberanian moral dan intelektual untuk menyuarakan kebenaran yang tidak populer, bahkan jika harus berhadapan dengan seluruh dunia. Para pengikutnya, meski tidak pernah menjadi mayoritas atau memiliki kekuatan politik, tetap teguh memegang ajaran itu. Mereka mengembangkan sistem kepercayaan sendiri, yang mencampurkan elemen rasionalisme, spiritualitas, dan kritik sosial. Dalam komunitas-komunitas tertutup yang mereka bangun, ajaran Al-Fadl dijaga seperti pusaka, dibacakan dalam pertemuan malam yang penuh kehati-hatian, diwariskan secara lisan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam benak mereka, Al-Fadl bukan hanya seorang guru, melainkan cahaya yang membimbing, keluar dari lorong gelap dogma menuju cahaya kesadaran yang lebih tinggi. Namun seperti semua gerakan yang menantang status quo, ajaran Al-Fadl pun mengalami tekanan demi tekanan. Penindasan terhadap pengikutnya terus terjadi, baik secara terbuka maupun terselubung. Naskah-naskah mereka dibakar, komunitas mereka dibubarkan, dan nama Al-Fadl dipelintir dalam berbagai fitnah. Tetapi justru dari tekanan inilah lahir ketahanan.
Ajaran Al-Fadl tumbuh bukan karena kekuatan lembaga, tetapi karena daya hidup ide yang tidak bisa dimusnahkan hanya dengan kekuasaan dan kekerasan. Pada masa kini, ketika dunia Islam tengah menghadapi tantangan besar antara modernitas dan fundamentalisme, sosok Al-Fadl kembali relevan sebagai pelajaran sejarah. Ia adalah pengingat bahwa dalam setiap masa akan selalu ada suara-suara yang berbeda yang menolak untuk tunduk pada keseragaman, yang berani bertanya ketika yang lain memilih diam, yang percaya bahwa kebenaran tidak statis, melainkan senantiasa bergerak dan berkembang. Ia menunjukkan bahwa iman sejati tidak takut pada pertanyaan, dan bahwa wahyu tidak harus menjadi akhir dari pencarian, melainkan awal dari perenungan yang tak pernah selesai. Di ruang-ruang diskusi akademik, kini Al-Fadl mulai muncul sebagai subjek penelitian doktoral dan tema simposium lintas disiplin. Para peneliti membandingkannya dengan tokoh-tokoh pemikir non-konvensional lainnya dalam sejarah dunia, seperti Sokrates di dunia Yunani, Spinoza di Eropa modern awal, atau Mansur al-Hallaj dalam mistisisme Islam. Mereka semua memiliki satu kesamaan, menolak tunduk pada otoritas demi mempertahankan apa yang mereka anggap sebagai kebenaran batin, meski harus menghadapi pengucilan, hukuman, bahkan kematian. Jejak pemikiran Al-Fadl Ibnu Rawand, pertanyaan-pertanyaan besar tentang asal-usul kebenaran, otoritas spiritual, dan hak individu untuk menafsirkan makna hidup terus menjadi bagian dari diskursus manusia sepanjang sejarah. Dalam arus sejarah Islam yang syarat dengan konflik antara otoritas teks dan kebebasan akal, Al-Fadl Ibnu Rawandi muncul sebagai salah satu representasi paling ekstrim dari upaya pembebasan spiritual dan intelektual. Ia tidak hanya menggugat tatanan keagamaan, tetapi juga mempersoalkan struktur otoritas secara keseluruhan, baik otoritas nas, otoritas tradisi, maupun otoritas sosial. Setelah kematiannya, meskipun ajarannya ditekan dan ditindas, pengaruhnya tetap beriak dalam bentuk-bentuk yang lebih halus. Di berbagai kelompok pemikir bebas, terutama dalam tradisi rasionalisme Islam dan pemikiran filsafat pasca klasik, semangat Al-Fadl tetap hidup, bukan dalam bentuk kultus atau ritual, tetapi dalam keberanian mempertanyakan ulang segala yang dianggap mapan. Ia menjadi semacam simbol diam-diam bagi mereka yang merasa bahwa agama bukan sekadar rangkaian hukum dan doktrin, tetapi jalan untuk mencapai pemahaman eksistensial yang lebih dalam tentang Tuhan, manusia, dan alam semesta. Dalam komunitas modern yang mulai terbuka pada keberagaman tafsir keagamaan dan semakin menyadari bahwa sejarah agama tidak pernah steril dari dinamika kekuasaan, studi tentang Al-Fadl Ibnu Rawandi menjadi penting bukan hanya untuk memahami masa lalu, tetapi juga untuk membingkai masa depan. Tokoh ini mengajarkan bahwa mempertanyakan bukanlah bentuk pengkhianatan, dan bahwa iman sejati tidak pernah bertentangan dengan akal yang jujur. Ia juga mengingatkan bahwa agama, apabila dikekang oleh dominasi satu tafsir tunggal, dapat berubah menjadi alat yang memadamkan nurani dan akal sehat. Karya-karya ilmiah terkini mulai merekonstruksi kembali siapa sebenarnya Al-Fadl Ibnu Rawandi, bukan sebagai nabi dalam pengertian formal, melainkan sebagai seorang pemikir yang memaknai kenabian sebagai simbol pembebasan. Dalam perspektif ini, kenabiannya bukanlah wahyu langit dalam bentuk literal, melainkan bentuk tertinggi dari keberanian manusia dalam menanggung kesendirian demi kebenaran batin. Sebuah kenabian yang bersifat eksistensial, bukan institusional. Pemikiran semacam itu kini menemukan gaungnya di kalangan pemikir Muslim progresif, terutama yang fokus pada hermeneutika dan pembaruan pemikiran Islam. Mereka menilai bahwa warisan intelektual Islam harus dibuka dari lemari sejarah yang telah dikunci oleh ideologisasi mazhab dan otoritas politik selama berabad-abad. Dan di antara lemari-lemari itu terdapat naskah-naskah usang yang memuat nama Al-Fadl Ibn Rawandi, tokoh yang pernah dilabeli sesat tetapi kini mulai dilihat sebagai pemantik renungan tentang makna kebebasan dalam iman. Bagi masyarakat modern yang hidup dalam dunia penuh kegaduhan tafsir, polarisasi keagamaan, dan manipulasi simbol suci untuk kepentingan politik, kisah Al-Fadl menyimpan nilai reflektif. Ia tidak menawarkan solusi instan atau doktrin baru, tetapi menghadirkan kembali pertanyaan-pertanyaan mendasar.
Apakah agama itu harus tunduk pada lembaga atau justru membebaskan jiwa? Apakah kebenaran mutlak memang hanya turun sekali dalam sejarah, ataukah ia bisa datang dalam bentuk-bentuk baru dalam setiap zaman? Dengan segala kontroversinya, Al-Fadl Ibnu Rawandi adalah suara yang tidak bisa diabaikan. Ia hadir sebagai gema yang menggugah di tengah kesunyian pikiran yang terlalu lama takut untuk bertanya. Ia adalah tanda bahwa bahkan dalam sejarah yang dikuasai oleh dogma, masih ada ruang bagi kegelisahan, keberanian, dan kebebasan untuk memaknai Tuhan tanpa perantara yang memaksakan bentuknya. Suaranya, meski dipinggirkan dan dihujat, tetap menggema di ruang batin orang-orang yang percaya bahwa berpikir adalah bagian dari iman. Ia mungkin tidak seterang tokoh-tokoh besar dalam sejarah Islam arus utama, namun ia seperti api kecil yang tetap menyala dalam gelap. Api itu tidak membakar dengan marak, tetapi cukup hangat untuk menjaga hidupnya gagasan tentang kebebasan berpikir, spiritualitas rasional, dan keberanian moral untuk berbeda. Dan api kecil itu hingga kini masih ditemukan menyala dalam hati orang-orang yang diam-diam bertanya, apakah masih ada ruang bagi wahyu di dunia yang dikuasai tafsir lama? Dan jika ada, mungkinkah wahyu itu turun bukan dari langit, melainkan dari dalam kesadaran manusia yang murni,